Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai rumus kimia, tata nama, dan persamaan reaksi. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan mempelajari rumus kimia. Nah, apa sih rumus kimia itu? Rumus kimia itu suatu zat yang menyatakan komposisi dari partikel terkecil penyusun zat tersebut yang dinyatakan dengan lambang unsur penyusun, serta perbandingan jumlah atom-atom unsur penyusun partikel tersebut yang dinyatakan dengan angka, di mana angka 1 itu tidak dituliskan. Nah, untuk rumus kimia itu dibedakan jadi dua, ada rumus molekul dan rumus empiris. Nah, untuk rumus molekul ini menyatakan jenis dan jumlah sesungguhnya dari atom-atom yang menyusun suatu molekul yang dinyatakan dengan lambang unsur-unsurnya. Sebagai contohnya itu H2N2 dan S8. Nah, untuk rumus empiris ini menunjukkan jenis dan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun suatu zat. Contohnya ini, rumus molekul glukosa itu kan C6H12O6. Kalau dibuat perbandingan, atom-atomnya itu 1:1:1. Sehingga rumus empiris glukosa itu CH2O. Jadi, rumus molekul itu dapat merupakan penggandaan dari rumus empirisnya, dan sebaliknya, rumus empiris itu dapat diturunkan dari penyederhanaan rumus molekulnya. Oke. Untuk itu kita perhatikan dulu tabel rumus kimia dari senyawa ion berikut. Nah, rumus tabel 41 itu rumus kimia dari beberapa senyawa ion. Untuk penulisannya itu kation terlebih dahulu, baru anionnya. Nah, kationnya itu kan K, sebagai contoh misal nih K+, anionnya NO3-. Jadi kalau direaksikan menjadi KNO3. Untuk Mg2+, direaksikan dengan NO3 jadi MgNO3 dua kali, dan lain sebagainya. Dan yang lainnya juga seperti itu, sama. Untuk mengartikan dari rumus kimia itu dapat kalian lihat tabel 4.2, di mana rumus kimia S itu maksudnya itu atom belerang. Untuk 8S itu artinya itu 8 atom belerang. Untuk S8 itu satu molekul belerang itu gabungan dari 8 atom belerang. Untuk MgSO4 itu artinya satu satuan rumus kimia garam Inggris. Nah, untuk MgSO4 5 kali H2O itu satu satuan kristal garam Inggris yang mengikat 5 molekul air. Untuk 2 MgSO4 itu 2 satuan rumus kimia garam Inggris. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata nama senyawa. Untuk pemberian nama suatu senyawa itu udah ada aturannya dan diatur oleh Badan Internasional, yaitu IUPAC atau singkatan dari International Union and Pure Applied Chemistry. Nah, untuk yang pertama itu kita bahas tentang tata nama senyawa ion. Nah, untuk nama senyawa ion ini merupakan gabungan dari nama ion positif. Itu disebut terlebih dahulu, baru diikuti dengan nama ion negatifnya. Contohnya itu MgCl2. Ion positifnya itu kan Mg, jadi magnesium dulu, baru klorida. Albr3 aluminium bromida. Mg3N2 magnesium nitrida. CaCe2 namanya itu kalsium karbida. Nah, untuk nama-nama ion positif kationnya itu dapat kalian lihat pada tabel 4.3. Nah, H+ itu merupakan asam atau bisa disebut dengan hidrogen. NH4+ itu amonium, Na+ natrium, K+ kalium, Ag+ itu perak, Li+ itu litium. Untuk Mg2+ itu magnesium, Ca2+ itu kalsium. Untuk Fe2+ itu besi 2, Cu2+ tembaga 2, dan ada lain sebagainya, dapat kalian baca sendiri.
Nah, untuk nama ion negatif atau disebut dengan anion itu terbentuk dari suatu atom monoatomik atau beberapa atom poliatomik. Untuk ion negatif monoatomik itu namanya itu seperti nama unsurnya dan ditambahi dengan akhiran ida. Nah, contohnya itu ion F-. Nama unsurnya itu kan fluorin. Jadi nama anionnya itu in-nya itu diubah menjadi ida. Fluorida. Cl- juga Cl- itu kan nama unsurnya itu kan klorin. Untuk nama anionnya itu in-nya itu diubah menjadi ida dan seterusnya. Untuk ion poliatomik yang mengandung oksigen, ion oksi, diberi nama dari atom non-oksigen dan diberi akhiran dengan -at atau -it. Selain itu, beberapa ion oksi itu ada yang ditambahi awalan per atau hipo. Untuk contohnya, itu dapat kalian lihat pada tabel 4.5 daftar ion poliatomik. Untuk rumus kimia atomnya itu SO42-. Nama atom non-oksigennya itu kan sulfur. Untuk nama anionnya itu itu diubah menjadi -at. Untuk SO32- itu nama atom non-oksigennya itu sulfur. Nama anionnya itu sulfit. Untuk ClO- itu nama atom non-oksigennya itu klorin, nama anionnya itu hipoklorit, dan lain sebagainya. Dapat kalian lihat sendiri. Nah, langsung saja untuk nama-nama anion poliatomik dengan muatan -1, -2, dan -3 dapat kalian lihat pada tabel 4.6. Di mana untuk anion yang bermuatan -1, contohnya rumus NO3- itu namanya nitrat. Untuk NO2- itu namanya nitrit, dan lain sebagainya. Dapat kalian lihat sendiri. Oke, untuk yang selanjutnya itu, yang kedua itu ada tata nama senyawa kovalen biner. Nah, senyawa kovalen biner itu senyawa yang terbentuk dari dua unsur yang berbeda. Senyawa biner itu tidak selalu berupa molekul diatomik. Oke. Untuk jelasnya, kalian bisa menyimak contohnya yang dapat kalian lihat itu. Cl2 itu bukan senyawa biner, tetapi merupakan molekul diatomik. Untuk BrCl itu merupakan senyawa biner karena dibentuk dari dua unsur yang berbeda, yaitu Br dan Cl, dan termasuk molekul diatomik. Untuk H2O itu merupakan senyawa biner karena terbentuk dari dua unsur yang berbeda, yaitu H dan O. Tetapi bukan molekul diatomik karena tersusun dari 3 atom, triatomik. Untuk NO2 itu merupakan senyawa biner karena terbentuk dari dua unsur berbeda, yaitu N dan O. Tetapi bukan molekul diatomik. Nah, untuk tata nama senyawa kovalen biner itu mengikuti aturan bagi berikut. Yang pertama, atom yang di depan disebut sebagai sesuai dengan nama unsurnya, diikuti dengan nama unsur berikutnya, dan diberi akhiran ida. Untuk jumlah atom, angka subskrip disebut sebagai awalan dengan menggunakan angka Latin. Dapat kalian lihat di samping. Untuk angka 1 itu disebut mono, 2 itu dit, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10-nya itu deka. Untuk penamaan senyawa kovalen biner itu dapat kalian lihat sebagai berikut. Untuk SO2 itu namanya itu belerang dioksida. Nama lainnya itu sulfur dioksida. Untuk N2O4 itu penamaannya itu dinitrogen tetraoksida sebenarnya ini. Untuk nama lainnya nitrogen tetraoksida. Untuk P2O5, P22 itu kan di. Jadi di fosfor. Untuk O5, 5 kan penta, jadi pentoksida. Untuk yang dua unsur biner itu dibagi menjadi dua, yaitu logam dan non-logam.
dimana nanti akhirannya itu diberi akhiran ida, dan non-logam plus non-logam itu penamaannya itu menggunakan awalan Yunani yang mono, di, tri, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh yang logam dan non-logam itu kita gunakan CuO. Nah, untuk penamaannya itu awalnya sebelum menjadi CuO itu kalau diuraikan itu tuh sebenarnya Cu2 plus O2 min. Nah, karena Cu ini muatannya 2, jadi penamaannya itu tembaga. Cu itu kan tembaga. Kita pakai huruf Romawi. 2 oksida. Untuk contoh yang lainnya, dari logam dan non-logam, kita gunakan Fe2O3. Nah, pertama itu kita mencari tahu muatan dari Fe semulanya itu berapa. Jadi Fe2O3 itu awalnya itu Fe3 plus O2 min. Nah, karena ininya 3, jadi penamaannya itu besi 3 Romawi oksida. Begitu penamaannya. Nah, untuk penamaan non-logam dan non-logam, ini yang non-logam dengan non-logam. Kita gunakan contoh N2O3. Ini kan non-logam, O-nya itu kan non-logam. Jadi untuk penamaannya itu kita gunakan yang awalan yang monoditri gitu. N itu kan nitrogen, karena ininya 2, ada 2 nitrogennya, berarti di nitrogen tri, karena O-nya 3, trioksida. Begitu. Nah, untuk tata nama yang ketiga itu tata nama senyawa organik. Untuk jumlah senyawa organik itu jauh lebih banyak daripada senyawa anorganik yang tadi, senyawa ion dan kovalen biner. Karena itu tata namanya itu lebih kompleks. Untuk contohnya dapat kalian lihat pada tabel 4.8. Untuk CH4 itu nama senyawanya itu metana, C2H4 itu etena, C3H4 itu propuna, CH3OH itu metanol, C2H5OH itu etanol. Dan CH3Cl dan lainnya itu dapat kalian baca sendiri. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan reaksi. Perubahan kimia itu disebut juga dengan reaksi kimia. Pada reaksi kimia, zat-zat yang mengalami perubahan itu disebut sebagai zat bereaksi atau reaktan. Sedangkan zat-zat hasil perubahan itu disebut sebagai hasil reaksi atau produk. Untuk persamaan reaksi itu menggambarkan rumus kimia zat-zat bereaksi atau reaktan dan zat-zat hasil reaksi atau produk yang dibatasi dengan tanda panah. Selain itu, persamaan reaksi itu juga menunjukkan wujud zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, ada 4 wujud zat dalam persamaan reaksi. Dapat kalian lihat, S itu zat padat atau disebut zat solid. L itu zat cair, liquid. Aq itu larutan dalam air, aqueous. Dan G itu gas. Untuk contohnya dapat kalian lihat. C dalam kurung S artinya padat, direaksikan dengan
O2 dalam wujudnya gas sehingga menghasilkan suatu senyawa CO2 gas. Untuk contoh yang kedua, CaCO3 direaksikan dengan 2HCl menghasilkan CaCl2 aqueous plus H2O liquid plus CO2 gas. Untuk persamaan reaksi ini itu jumlah atom yang di sebelah kiri itu yang disebut dengan reaktan atau reaksi harus sama dengan jumlah atom yang sebelah kanan atau disebut dengan hasil reaksi. Dapat kalian lihat yang contoh yang pertama, atom C itu kan hanya ada satu, sebelah kiri dan sebelah kanan, dan O2-nya itu, oksigennya itu ada dua sebelah kiri dan dua yang di sebelah kanan. Demikian pula contoh yang kedua itu, jumlah atomnya itu sebelah kiri maupun sebelah kanan itu sama. Nah, karena itu reaksinya dikatakan sama gitu persamaan reaksinya. Untuk menyetarakan persamaan reaksi yang sederhana, ada cara menuliskannya agar supaya reaksinya itu setara. Sebagai contoh dapat kalian lihat yang pertama itu penulisan rumus kimia, zat-zat reaksi dan hasil reaksi itu harus benar. Untuk jumlah atom-atom sebelum reaksi di belakang tanda panah harus sama dengan jumlah atom sesudah reaksi di depan tanda panah, atau lebih mudahnya pokoknya reaksinya sebelah kanan maupun yang kiri itu jumlah atomnya itu harus sama. Nah, yang ketiga itu wujud zat-zat yang terlibat reaksi harus dinyatakan di dalam tanda kurung setelah rumus kimia ya. Contohnya yang pertama, Mg plus HCl menjadi MgCl2 plus H2O. H2 itu salah karena selain belum setara atom kiri dan kanan, itu dapat kalian lihat atom H sebelah kiri ada satu, sedangkan sebelah kanannya itu ada dua. Dan wujudnya itu tidak dituliskan, jadi kurang tepat persamaan reaksinya. Untuk yang nomor 2, MgS ditambah HCl aqueous menjadi MgCl2 aqueous plus H2 gas. Itu belum setara. Jadi untuk yang 3 itu MgS plus 2HCl, MgCl2 plus H2O. Sudah setara. Jumlah atom yang sebelah kiri maupun sebelah kanan itu sudah sama. Oke, lanjut untuk contoh lainnya dapat kalian lihat ada sebuah persamaan yang belum setara, yaitu H2 gas plus O2 gas menjadi H2O liquid. Dapat kalian lihat H2 atom hidrogen sebelah kiri ada 2, yang sebelah kanan itu ada 2, tetapi yang oksigen yang sebelah kiri ada 2, sedangkan yang sebelah kanan itu cuma ada 1. Karena itu kita harus menyetarakan terlebih dahulu. H2 gas plus O gas menjadi H2O itu belum setara, karena walaupun udah setara, sebenarnya udah setara, tetapi itu tidak bisa molekul O2 diubah menjadi oksigen, itu tidak bisa. Untuk contoh untuk yang H2 gas plus O2 gas menjadi H2O2 itu salah karena mengubah rumus kimia air dari H2O menjadi rumus kimia hidrogen peroksida, kurang tepat ya. Untuk yang H2 plus setengah O2 gas menjadi H2O liquid itu udah setara koefisiennya, banyaknya atomnya, tetapi alangkah lebih baik itu bila dibulatkan supaya tidak ada pecahan-pecahan setengah-setengah lagi. Nah, setelah untuk mendapatkan supaya agar tidak terdapat pecahan, kita semuanya dikalikan 2. Jadi reaksinya itu 2H2 gas plus O2 gas menjadi 2H2O. Nah, itu lebih baik, lebih setara, dan tidak ada pecahan-pecahan lagi. Nah, untuk contoh yang kedua
itu ada Mg solid plus HCl aqueous menjadi MgCl2 aqueous plus H2 gas. Karena belum setara, kita setarakan dulu. MgS plus H2Cl2 aqueous menjadi MgCl2 plus H2O. H2 itu salah karena mengubah rumus kimia asam kloridium yang harusnya HCl. Jadi H2Cl2 itu kurang tepat ya. Selanjutnya Mg plus HCl jadi setengah MgCl plus setengah H2. Kurang tepat karena mengubah rumus kimia magnesium klorida yang harusnya MgCl2. MgCl itu kurang tepat gitu, kurang baik. Untuk Mg plus 2HCl MgCl2 plus H2O. Nah ini benar, udah setara ya. Jadi untuk menyentarakannya itu alangkah lebih baiknya bila koefisiennya itu yang di apa ya namanya istilahnya, di otak-atik gitu. Bukan yang dalamnya itu kayak yang H2Cl2, H2Cl2A. Tidak, kurang tepat itu. Untuk contoh yang ketiga, persamaan belum setaranya itu ALS direaksikan dengan H2SO4 aqueous menjadi Al2SO4 3 kali aqueous plus H2 gas. Untuk langkah yang pertama, kita setarakan dulu atom Al dengan menambah koefisien Al. Oke, kita tambahkan 2 koefisiennya. Untuk yang kedua, menyetarakan atom S dengan menambahkan koefisien H2SO4. Nah, kita tambahkan koefisiennya itu sebesar 3. Untuk langkah yang ketiga, setarakan atom H dengan menambahkan koefisien H2. Nah, untuk koefisiennya itu kita tambahkan 3. Setelah itu didapat deh. Ini sudah setara reaksinya. Jumlah atom Al sebelah kiri ada 2, sebelah kanannya itu ada 2. Untuk H-nya itu ada 6 sebelah kiri, yang sebelah kanannya ada 6. Dan O-nya itu sudah sama. Oke, yang kedua itu kita ada sebuah menyetarakan persamaan reaksi. Yang tadi itu sederhana, untuk yang ini tuh kompleks. Nah, contohnya itu dapat kalian lihat. Nah, untuk yang persamaan reaksi, untuk menyetarakan persamaan reaksi kompleks itu kita dapat menggunakan persamaan matematika untuk menjawabnya. Oke, contohnya NH3 gas direaksikan dengan O2 gas menjadi NO2 gas plus H2O gas. Pertama-tama kita anggap NH3 itu koefisiennya itu 1, sedangkan yang lain itu kita gunakan pemisalan. A untuk O2, B untuk NO2, dan C untuk H2. Oke, langkah yang kedua, berdasarkan langkah yang pertama kita hitung jumlah masing-masing atom sebelum reaksi yang kiri dan yang setelah reaksi yang kanan. Oke, kita bentuk seperti tabel itu. Untuk atom N itu yang sebelah kiri itu ada 1 atomnya. Untuk yang sebelah kanan itu kita misalkan itu kan B. Untuk atom H itu jumlahnya itu sebelah kiri ada 3, yang sebelah kanan itu kita pemisalan itu 2 dikali C. Untuk atom O yang sebelah kiri itu pemisalannya itu 2 kali A, yang sebelah kanan itu 2B ditambahkan dengan C. Oke, untuk langkah yang ketiga, berdasarkan teori Dalton itu bahwasanya dalam reaksi kimia itu tidak ada atom yang hilang. Maka jumlah atom-atom sebelah kiri itu harus sama dengan jumlah atom-atom yang sebelah kanan. Sehingga diperoleh persamaan matematisnya itu dapat kalian lihat untuk atom N persamaan matematikanya itu 1 sama dengan B. Untuk H itu 3 sama dengan 2C. Untuk yang O itu 2A sama dengan 2B plus C. Untuk yang langkah keempat kita untuk menyelesaikannya kita gunakan substitusi. Karena harga B-nya itu sebesar 1, dari persamaan 3 sama dengan 2C kita bisa
memperoleh harga C-nya itu didapat 3/2 atau bisa juga dengan 1/2. 1/2 maksud saya. Nah, berdasarkan harga B-nya itu sama dengan 1 dan C-nya itu 3/2, kita masukkan ke persamaan 2A sama dengan 2B plus C. Kita masukkan harga-harganya. 2A sama dengan B-nya itu kan tadi 1, jadi 2 dikali 1 ditambah C-nya itu 1/2. Diperoleh 2A sama dengan 3/1/2 atau 2A sama dengan 7/2. Dari situ kita dapat mencari nilai A-nya kan. Bisa didapat 7/2 dibagi 2 atau A sama dengan 7/4. Nah, untuk yang 5 itu setelah kita mendapatkan harga A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, kita masukkan koefisiennya tadi. Setelah itu, karena ada pecahan-pecahan, kita ubah dulu ke bilangan yang biasa supaya tidak pecahan gitu. Untuk itu kita kalikan supaya tidak pecahan lagi, dikalikan dengan 4. Semuanya dikalikan dengan 4. Jadi 4NH3 plus 7O2 gas menjadi 4NO2 gas plus 6H2O gas. Nah, selanjutnya itu kita melakukan pengecekan. Apakah jumlah atomnya sebelah kiri maupun yang sebelah kanan itu sama. Nah, setelah dicek itu ternyata jumlah atom yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan itu sama. Jadi sudah selesai cara menyetarakan persamaan reaksinya. Jadi hasil akhirnya itu 4NH3 gas direaksikan dengan 7O2 gas menjadi 4NO2 gas dan 6H2O gas. Oke, untuk contoh yang lainnya untuk menyetarakan suatu reaksi kimia. Soalnya itu CH4 gas direaksikan dengan O2 gas menjadi CO2 gas plus H2O gas. Karena reaksi ini belum setara, kita setarakan. Nah, kita pakai pemisalan. Misalnya ini koefisiennya sebesar A, ini sebesar B koefisiennya, ini sebesar C, ini sebesar D. Nah, atom C-nya itu kan A, dan sebelah kirinya itu C, sama dengan C. Untuk atom H-nya, karena ini 4, hanya ini 4, jadi 4 dikalikan dengan A. Sama dengan untuk yang sebelah kanannya itu, karena hanya 2, jadi 2 dikalikan dengan D. Untuk atom O itu ada 2, oksigennya ada 2, jadi 2 dikali B sama dengan yang sebelah kanannya itu ada D. O-nya 1, jadi 1 kali D, ya tulis saja D. Nih D. Nah, kita misalkan A-nya itu sebesar 1. Kalau A sama dengan C, jadi C-nya itu otomatis juga 1. Selanjutnya kita masukkan lah yang ini pemisahannya, kita masukkan 4A itu sama dengan 2D. Karena A-nya 1, jadi 4 dikali 1 sama dengan 2D. 4 kali 1 kan 4 sama dengan 2D. Jadi D-nya itu 4 dibagi 2. Sama dengan D dapat diketahui 2. Oke, kita masukkan. Karena A, C, D sudah didapat harga koefisiennya, kita guna harga ininya. Kita langsung saja masukkan ke persamaan yang ini. 2B sama dengan 2C ditambah dengan D. 2B sama dengan 2 kali dikali dengan 1 ditambah D. D-nya tadi kan sebesar 2. Nah, jadi 2B sama dengan 2 kali 1, 2. 2 tambah 2 jadi 4. Jadi B-nya itu 4.
Oke, karena kita sudah mendapatkan A-nya 1, C-nya 1, D-nya 2, dan B-nya B-nya itu 2. 4 dibagi 2 itu 2. Nah, langsung kita masukkan ke persamaan tadi. Jadi, A-nya itu kan 1, jadi tidak perlu ditulis. Jadi, persamaan reaksi yang setara itu CH4 gas ditambah B-nya itu kan tadi 2 O2 gas menjadi C-nya itu 1, jadi CO2 gas plus D-nya tadi kan dia dapat 2. Jadi 2H2O gas. Nah, C sebelah kiri ada 1, C sebelah kanan ada 1. H sebelah kiri ada 4, H sebelah kanan 2 kali 2 ada 4 juga. Untuk oksigen yang sebelah kiri 2 kali 2, 4. Untuk yang sebelah kanan ini ada 2. Ditambahkan dengan ini 2 kali 1 jadi 2. 2 tambah 2, 4. Jadi sini 4, sini 4. Jadi persamaan ini sudah setara. Oke, sekian. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.